Gunung Merapi yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan DIY 2 hari lalu pukul 8:08 mengeluarkan lava pijar selama beberapa detik. Lelehan lava pijar atau guguran lava ini mengarah ke barat daya masuk ke hulu Sungai Boyong. Saat terjadi guguran lava, cuaca cerah. BPBD Kabupaten Sleman menjelaskan jangkauan lava pijar tersebut masih jauh dari permukiman penduduk dan situasinya aman terkendali. Widi, RBTV. Ular jenis piton ini masuk di kos-kosan mahasiswa yang sedang dibangun di Dusun Mejingor, Kelurahan Ambar Ketawang, Kapanewon, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Rabu siang. Warga yang mendengar laporan penghuni rumah kos langsung berdatangan dan berupaya untuk mengevakuasi ular piton tersebut. Menurut pekerja bangunan yang sedang memperbaiki kos-kosan tersebut, awalnya ular tersebut dikira kertas yang terselip di atas semen cor dan atap bangunan tersebut. Tadi tuh pokoknya pertama pas saya lagi kerja itu ngedengar teriak ada dari luar, ada ular. Cuman tadi kan saya pikir mungkin cuma candaan atau apa gitu kan. Pas saya keluar itu udah gede di sini, udah nongol gitu bodinya badannya. Badannya ya. Gede banget. Terus setelah Mas itu ngelihat tadi, Masnya upayanya gimana tadi? Tadi udah nanya juga ke beberapa warga tadi mau nelpon damkar atau gimana, karena kan ular gede banget ya, beresiko kalau misalkan kita yang nurunin kan. Khawatirnya juga tuh saya juga mau ngekontak itu yang punya kos, sang juragan kosnya ini sama yang jaga mau nelpon tadi. Cuman udah banyak warga duluan jadi udah dievakuasi juga. Tadi awal kirain kertas, masalahnya di atas. Biasanya kertas untuk nyumpelin cor-cor bocor. Setelah Bapak melihat tadi apa yang Bapak lakukan? Ya saya teriak, aku takut kok. Terus Manggil teman, ini ada ular. Ular apa? Piton. Kirain piton. Bapak nggak ngevakuasi sendiri tadi? Enggak, saya takut kok. Iya Pak. Ular yang beratnya mencapai 7 kg tersebut akhirnya berhasil dievakuasi. Sebelumnya ular ini dijinakan dengan cara mulut yang diikat dengan lakban. Jadi dari awal kita pasti dapat laporan bahwa ada ular di rumah warga yang kebetulan sedang dibangun. Itu kendalanya tadi karena ular itu di balek atau di bawah plafon, jadi agak ada kesulitan sedikit, tapi bisa kita atasi. Ular kita pancing dulu biar keluar badan dan kepalanya terutama, baru kita evakuasi. Iya baik. Mas tadi ini ular liar atau gimana nih Mas? Ini ya ular liar. Kalau ular piaraan beda karakter. Yang jelas ini tadi agak agresif, jadi mungkin dari kebun atau dari sawah. Masuknya ular ke dalam kos-kosan tersebut selain sudah memasuki musim penghujan, diduga adanya perbedaan habitat yang biasanya dihuni oleh ular liar tersebut. Agar tidak membahayakan warga, ular jenis piton tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung setelah dilakukan evakuasi yang kemudian akan diserahkan ke BKSDA untuk dilakukan penanganan sebagaimana mestinya. Widi, RBTV. Terima kasih. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dalam seminar di kampus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ikut mengkampanyekan peduli perubahan iklim yang saat ini terjadi. Dalam presentasinya, Andreas Aryo Prabowo dari BMKG Sleman menyampaikan sejumlah informasi mengenai perubahan iklim yang ekstrim, dampak El Nino dan La Nina bagi wilayah Indonesia, dan data-data perkembangan kenaikan suhu bumi yang tercatat melampaui rekor tertinggi pada tahun 2016 silam. Pada tahun ini, intensitas cahaya matahari yang diterima begitu kuat dan dirasakan di seluruh provinsi DIY. Ya, cara menanggulannya pandai-pandai ya, kalau mau keluar rumah ya pakai sunblock, ataupun kalau tidak penting ya nggak usah keluar rumah gitu ya. Ya karena memang kalau yang suhu tinggi ini memang
pengaruhnya kepada kesehatan seperti dehidrasi dan lain sebagainya. Ya, harus pandai-pandai lah untuk menjaga diri, karena sebenarnya hal yang sepele tinggal kita mau atau tidak, semua orang masih tahu lah bagaimana untuk mengantisipasi. Andreas berharap dengan kegiatan ini di lingkungan para intelektual dapat menyebarkan informasi yang penting diketahui oleh masyarakat dan berdampak luas. Jadi harapannya adalah ini kan kita berada di antara orang intelektual semua ya, orang pintar. Semoga harapannya ini tidak hanya selesai di wacana, pengetahuan, tapi juga bisa menjadi aksi di mana mereka berada. Karena dengan aksi yang kecil mereka bisa menyelamatkan dunia ini. Jadi mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mulai dari sekarang. Bagas, RBTV. Kemudian yang warna merah itu adalah Putri Bidanisa ST MSc. Terima kasih. Peran pemuda dalam upaya antisipasi bencana akibat perubahan iklim perlu didorong dan digaungkan. Simpul Pemberdayaan Masyarakat untuk Ketangguhan Bencana UII merespon hal tersebut dengan mengadakan kompetensi karya tulis ilmiah tingkat nasional dan seminar Siaga Awards 2023. Karya ilmiah berupa teknologi inovatif, rancang bangun, hasil penelitian, observasi, dan pengabdian kepada masyarakat ikut berkompetisi dalam kegiatan ini. Dengan acara ini diharapkan kalangan akademisi ikut berperan dalam edukasi dan menggaungkan pemahaman mitigasi bencana terhadap perubahan iklim di kalangan pemuda. Kegiatan ini diikuti oleh 77 tim yang berasal dari perguruan tinggi di Indonesia dari Aceh hingga Lombok. Kegiatan ini juga memiliki peran untuk menaikkan literasi ekologi terhadap masyarakat agar masyarakat dapat memahami terkait dengan isu-isu dan dampak bencana. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Rektor UII, Fatul Wahid. Untuk meningkatkan, saya sebut literasi ekologikal. Salah satu literasi ekologikal. Ecological literacy. Jadi bagaimana kita semakin tahu, paham, dan semakin tinggi kesadarannya, keawasannya terkait dengan isu-isu lingkungan, dan ini tidak akan lepas juga dari dampaknya, yaitu bencana. Kesadaran ini menjadi penting, kenapa? Karena sesuatu ketika tidak di depan mata terlihat, dampak itu susah dibayangkan. Dan ketika sudah dibayangkan, membuat orang percaya itu susah. Contoh, bagaimana dampak sampah plastik misalnya. Rektor berharap kompetisi ini memberikan dampak yang besar kepada masyarakat dan bersama-sama sadar akan bahaya perubahan iklim yang sedang terjadi di sekeliling kita. Saya berharap acara seperti ini menjadi momentum untuk menyadarkan kita semua. Hal yang tidak mudah, tapi sekali lagi jangan kita tinggalkan sama sekali. Dan ketika kita jalankan secara kolektif bersama-sama, insya Allah gaungnya akan semakin besar. Dan kita juga selalu harus mendidik kita untuk menekan literasi ekologikal kita. Bagas, RBTV. Baik, terima kasih sekali. Boleh kita berikan. Iya ya, secepatnya. Kegagalan, kecemasan, dan tekanan sering membuat manusia berputus asa. Sadar Dik, ternyata dia punya banyak masalah. Udah, kamu tenang dulu. Gimana kalau kita bawa dia ke puskesmas? Sudah saatnya lingkungan sadar untuk memanusiakan manusia. Tidak hanya mendengarkan cerita mereka, tetapi membantunya dengan berkonsultasi ke layanan psikologi di puskesmas terdekat akan meringankan beban dan lebih memberikan hak kesehatan jiwa untuk manusia. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti.
karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Tahapan pelaksana Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2024 kini mulai memasuki masa kampanye. Untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu yang aman dan damai, sebelumnya para peserta pemilu dari perwakilan partai politik di DIY juga telah melakukan deklarasi yang diakhiri dengan penandatanganan bersama. Bawaslu DIY kembali mengingatkan kepada peserta pemilu dari tim ses calon DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, DPD hingga Capres-Cawapres untuk dapat melakukan kampanye secara tertib sesuai aturan dengan tidak disertai adanya unsur pelanggaran. Selain itu, warga masyarakat juga diajak untuk terus berpartisipasi, mengawasi jalannya rangkaian tahapan pemilu dan berani melaporkan ke Bawaslu jika menemukan adanya pelanggaran dari peserta pemilu. Tanggal 28 November adalah hari pertama kampanye. Kami mengajak kepada seluruh partai politik peserta pemilu, calon anggota DPD, tim kampanye untuk mentaati seluruh aturan kampanye untuk menghindari pelanggaran kampanye, untuk berkampanye secara sehat dengan menekankan adu gagasan, menghindari kekerasan, menghindari pendekatan intimidasi, mengajak kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu dengan cara mencegah pelanggaran, ikut mengawasi dan melaporkan ke Bawaslu kalau menemukan indikasi pelanggaran pemilu. Agung Kristiono, RBTV. Tahapan pemilu kini memasuki masa kampanye, terhitung mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Di Yogyakarta, tim kemenangan Prabowo Gibran melaksanakan kampanye dengan kegiatan sosial membagikan 1.000 makanan 4 sehat 5 sempurna berupa makanan bergizi, siap saji dan membagikan susu bagi warga di Kampung Karanganyar, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Pembagian bantuan dilakukan oleh relawan, simpatisan dan pimpinan partai yang tergabung dalam tim kampanye daerah Prabowo Gibran dengan menyasar dari rumah ke rumah. Aksi ini merupakan salah satu program yang bersifat nasional yang diusung pasangan Prabowo Gibran jika nanti terpilih. Kita mau mendukung program Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran, yaitu untuk membagikan susu dan juga makan siang gratis bagi anak-anak sekolah dan juga ibu-ibu hamil. Tentunya ini tujuannya adalah supaya anak-anak di Indonesia, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, menjadi anak-anak yang cerdas dan juga untuk stunting. Tentu saja nanti akan meluas, nanti ke balita dan juga nanti kita akan masuk ke posyandu selain di sekolah-sekolah juga. Kurang lebih hari ini kita akan membagikan 1.000. Pemberian paket makanan dan susu gratis ini diharapkan dapat mengatasi persoalan gizi dan mencegah terjadinya stunting di masyarakat. Agung Kristiono, RBTV. Pertunjukan musik bertajuk Deklarasi dan Panggung Rakyat Ganjar Mahfud ini digelar di lapangan Prawit, Nusuan, Banjarsari, Solo. Kegiatan ini menjadi pesta perayaan dukungan KNPI kepada paslon nomor urut 3 tersebut. Sekretaris Jenderal DPP KNPI Gandum Huda menjelaskan acara ini terselenggara atas inisiatif musisi Solo Raya, anggota KNPI, yang mengklaim telah beberapa kali menggelar aksi serupa di berbagai daerah di Indonesia. Ya, kegiatan hari ini sebenarnya diinisiasi oleh kawan-kawan artis Solo Raya yang ingin mendeklarasikan Ganjar Mahfud sebagai pasangan
calon presiden dan wakil presiden. Nah, karena ada beberapa artis yang memang itu pengurus dari kami, ada The Voice of KNPI, ada beberapa artis nasional yang berasal dari Solo, meminta waktu agar kita hadir, dan ini deklarasi murni gotong royong daripada artis se-Solo Raya. Dan ini merupakan tindak lanjut dari berbagai deklarasi yang diadakan oleh KNPI di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Para pendukung berharap Ganjar Mahfud dapat memenangkan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Rizky Budi Pratama, RBTV. Kepengurusan Persatuan Drum Band Indonesia Pengda DIY periode 2023-2027 dengan ketua terpilih yakni Sutrajaya secara resmi dilantik belum lama ini. Kepengurusan baru ini menargetkan prestasi atlet dalam PON yang akan digelar di Aceh mendatang. DIY ditargetkan mampu meraih juara di 7 kategori yang ada. Tidak hanya di level nasional, namun juga kontingen dari DIY dapat berprestasi di tingkat internasional. Ketua PDBI DIY menambahkan dirinya bertekad akan membawa kesejahteraan atlet sehingga menambah semangat untuk memunculkan tekad kuat dalam meraih prestasi di setiap kompetisi yang diikuti. Salah satu ajang bergengsi, Marching Band Piala Raja juga akan didorong naik level menjadi perlombaan tingkat internasional. Dengan cara ini, selain atlet Marching Band Indonesia dapat go internasional, event ini juga akan meningkatkan kunjungan wisata di DIY. Visi misinya adalah kita sebagai pengurus PDBI, DIY adalah berusaha untuk memajukan generasi muda agar dapat menjadi generasi muda yang handal dan memiliki cita-cita yang sangat tinggi sehingga dapat memajukan Indonesia dan dapat bersaing di dunia internasional. Kami tahu apa karakternya beliau, kemudian kami juga tahu keseharian beliau, kemudian pengalaman beliau di bidang organisasi sebagai ketua Ormas di daerah istimewa Yogyakarta, sebagai Dewan Penasehat di beberapa Ormas, kemudian baik organisasi masyarakat sosial maupun keagamaan. Deli, RBTV. Berbagai upaya telah dilakukan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penurunan stunting. Hal ini ditandai dengan jumlah penurunan kasus stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta hingga 0,9% pada tahun 2022 menjadi 16,4%. Keberhasilan ini tak lepas dari pembentukan tim percepatan penurunan stunting dan kerjasama erat antara BKKBN dengan organisasi perangkat daerah provinsi dan juga kabupaten kota. Untuk mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia, berbagai elemen dilibatkan dalam upaya penanganan stunting di daerah istimewa Yogyakarta. Jangan lupa berikan asupan makanan bergizi kepada balita dan terapkan pola hidup sehat sejak dini. Bebas stunting itu penting. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota memiliki keunggulan yang berfokus pada konsep Smart City untuk mewujudkan kota yang responsif, aman, dan berkelanjutan. Proses pembelajaran didukung dengan adanya fasilitas ICT yang memadai dan 6 studio untuk praktek merencanakan ruang dari level kawasan, kota, hingga wilayah. Fokus kami adalah menghasilkan lulusan menguasai konsep perencanaan dengan pendekatan lingkungan, keteknikan, sosial, dan ekonomi, dengan diiringi penguasaan ICT dalam perencanaan Smart City, serta memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan visioner. Lulusan kami diarahkan menjadi tenaga ahli yang bekerja di dalam konsultan maupun membuat konsultan perencanaan mandiri, bekerja di NGO, pengembang, maupun menjadi ASN fungsional perencana. Mari bergabung bersama kami di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Amikom Yogyakarta.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas perdagangan adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Banyak warga asal Argentina yang datang ke Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah untuk menyemangati tim negara mereka. Iya, di pertandingan semifinal Piala Dunia U17 tersebut Argentina harus menghadapi Jerman. Para supporter Argentina ini nampak begitu semangat. Bahkan tak sedikit yang membawa atribut timnas mereka. Salah satunya Ramon yang membawa kaos khusus untuk pertandingan ini. Ayah salah satu pemain yaitu Juan Villalba tersebut juga mengapresiasi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Juego está muy duro, pero está muy lo tenemos para nosotros para ganarlo. Estoy medio nervioso, estoy medio casi me emociono y a la vez lo estoy disfrutando. Bueno, esto es algo lindo que es la última vez que fue una chica cuando jugó mi pibe en Buenos Aires y después de las 2 semanas se fue al cielo. Sementara itu hasil pertandingan harus mengubur impian Argentina maju ke final. Jerman mengalahkan Argentina 4-2 lewat babak adu penalti. Rizky Budi Pratama, RBTV. Tidak seperti kontestan lainnya, tidak melakukan kegiatan kampanye pada hari pertama kampanye. Gibran memilih berada di kota Solo dan melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya ikut menyaksikan laga semifinal Piala Dunia U17 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Putra sulung Presiden Jokowi tersebut nampak mengajak putranya Jan Etes Rinarendra. Gibran dan Jan Etes tiba di tribun Stadion Manahan saat laga Argentina melawan Jerman tersebut memasuki tambahan waktu babak pertama. Mereka duduk di tribun VVIP stadion. Selain Gibran, pertandingan tersebut juga disaksikan sejumlah tokoh antara lain Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum 2 PSSI Ratu Tisa, Exco PSSI Muhammad dan PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Selain itu hadir pula Rektor UNS Jamal Wiwoho, penguasa Mangkunegaran ke-10 dan sejumlah pejabat lainnya. Dalam pertandingan tersebut Jerman menang 4-2 atas Argentina setelah melalui babak adu penalti. Rizky Budi Pratama, RBTV. Mimpi saya adalah menciptakan kapak terbaik. Rahasia dari sate kapak ada di dagingnya. Setiap kali saya mau makan sate kelatak, saya teringat dengan kolesterol yang saya derita.
Inilah video parodi Gadis Klata yang terinspirasi film series Netflix berjudul Gadis Kretek yang diperankan aktris Dian Sastrowardoyo. Meski bernuansa menghibur dan kocak, video Gadis Klatak pun memiliki alur cerita yang hampir sama dengan series Gadis Kretek. Hanya jika tokoh Gadis Kretek bernama Jengyah, pada serial Gadis Klatak memiliki tokoh bernama Jengat. Sosok Jengat pun menyampaikan rahasia sate Klatak dengan cita rasa terbaik dan memiliki khasiat untuk kebugaran dan stamina pria. Sate Klatak merupakan kuliner khas Bantul, Yogyakarta berbahan daging kambing namun dengan tusuk jeruji. Sekarang itu tuh lagi familiar Gadis Kretek. Nah, kita sedang meningkatkan awareness untuk Pak JD. Nah, Pak JD itu jadi Gadis Klatak, dan sejak ada filmnya yang booming Gadis Kretek itu kita ikutin pasarnya. Nah, kita buat Gadis Klatak saat kita upload di media sosial seperti TikTok, kemudian ada Facebook, ada Instagram kita Pak JD, itu langsung boom, banyak banget semua pelanggan pada kesini. Wah, terima kasih, Gadis Klataknya mana ya? Gadis Klataknya mana ya? Sambil disisipin saat menunggu antrian pembayaran di sate. Nah, ini sangat berimpact banget untuk bisnis UMKM. Semoga Gadis Klatak ini menjadi salah satu daya tarik pemikat kalau Klatak itu asli Jogja yang bunyinya klatak satenya. Nah, untuk pemeran Jengat atau Gadis Klatak ternyata salah satu karyawan di Sate Klatak, Pak Jede, yang juga mengidolakan Dian Sastrowardoyo. Kalau saya sukanya tuh dari zaman yang apa ya, Ada Apa Dengan Cinta, yang sama Nicholas Saputra kalau nggak salah. Cantik banget waktu muda. Saya masih kalah kalau sama Dian Sastro. Agung Kristiano, RBTV. Musik terkini, simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV aslinya. Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogja.tv. Dan di channel YouTube RBTV Jogja, Anda dapat memilih tayangan favorit. Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami